Ustazah, mantap. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, semoga tidak masalah ya, tadi menunggu agak sulit tadi masuk. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjutkan kajian kita sore hari ini. Kemarin kita membahas tentang bab aurat ya. Hari ini kita bahas tentang bab keutamaan membaca dan mentadaruskan Al-Quran. Kita mulai ibu-ibu ya. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, membaca dan mentadaruskan Al-Quran. Saya mau jelaskan apa saja keutamaannya, biar kita ini semangat baca Quran. Kalau ibu-ibu udah usia 40-an, 50-an, nggak bisa lagi baca Quran kalau nggak tiap hari. Harus tiap hari. Tujuannya apa? Supaya hati kita ini menjadi tenang. Nggak bisa lagi baca Quran bilo takana. Kalau teringat baca, kalau ndak bisa lagi. Harus baca Quran tiap hari supaya berubah takdir kita ini. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya sebelum menyampaikan keutamaan orang yang membaca Al-Quran, saya sampaikan dulu tentang yang namanya hukum membaca Al-Quran. Jadi baca Quran itu ada 3 mak. Yang pertama, kalau kita belum bisa baca Al-Quran, maka hukum belajar baca Quran sampai bisa adalah wajib. Jadi kalau ibu tanya, boleh nggak Ustazah saya baca Quran Latinnya aja? Nggak boleh. Quran Latin itu ditujukan untuk kita belajar Al-Quran. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baca Latinnya. Jadi Quran Latin itu untuk belajar. Jadi kalau ada yang nanya ke saya, Ustazah apa hukum baca Quran? Biasanya saya nanya, ibu udah pandai baca belum? Kalau belum pandai, maka hukumnya wajib belajar sampai bisa. Maka kalau tak pandai baca Quran, berdosa. Sampai sini paham? Tapi kalau sudah pandai baca Al-Quran, sudah pandai ini kita membacanya hukumnya sunnah, tidak wajib. Paham tuh mak? Jadi kalau hari ini ibu tidak baca Quran, hari ini ibu tidak akan berdosa. Karena kalau orang yang sudah pandai baca Quran, maka baca Quran hukumnya wajib. Orang yang udah pandai hukumnya sunnah. Tapi mengetahui arti bacaan Al-Quran. Kita baca Quran, lalu kemudian kita tahu artinya. Hukum mengetahui arti bacaan Al-Quran itu adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Tidak perlu semua kita ngerti artinya. Cukup ada ustadz, ustazah, ulama yang ngerti artinya, maka tidak ada lagi kewajiban kita untuk mengerti, kecuali kita pengen. Ada 3. Yang pertama, belajar baca Quran hukumnya wajib sampai bisa. Kalau nggak pandai baca Quran berarti dosa. Oh, merah putih ya nampaknya kaya. Baru sadar ambo. Merah putih merdeka. Oke. Yang kedua, kalau sudah pandai baca Al-Quran, maka membacanya hukumnya sunnah. Yang ketiga, kalau seandainya kita mengetahui arti bacaannya adalah fardu kifayah. Jadi saya ingatkan kita semua, yang belum pandai baca Al-Quran wajib belajar sampai bisa. Clear sampai sini? Yuk kita belajar apa sih manfaat kita membaca Al-Quran. Dalam dalil dikatakan, madijtama'a qaumin min baiti fi buyutillah. Ketika berkumpul beberapa orang mukmin dalam rumah Allah. Wa yaslunahu kitabahu. Lalu mereka membawa kitab Allah. Wa yatadarrasunahu bainahum, dan mereka saling belajar, bertadarus, mentadaruskannya. Atau siapa yang baca Quran dan bertadarus dengannya, illa alaihimus sakinah, hatinya akan menjadi tenang. Sudah ada penelitian, dikumpulkan beberapa orang yang rajin baca Quran, dikumpulkan beberapa orang yang jarang baca Quran. Itu orang yang rajin baca Quran, adrenalinnya lebih stabil. Dia tidak cepat mudah marah. Dia tidak mudah cepat tersinggung. Dia tidak mudah kepikiran sesuatu. Karena hatinya itu jauh lebih tenang.
Makanya Pak Ustadz bilang baca Al-Quran di rumah. Kalau baca Al-Quran rumah tangganya sakinah. Hubungannya apa? Kalau baca Quran hati kita tenang. Hati tenang tidak cepat tersinggung. Tak cepat tersinggung tidak cepat marah. Tak cepat marah rumah tangga sakinah. Maka kalau ada orang yang suka marah-marah, cek baca Quran atau tidak. Biasanya bacanya bilotakana. Paham sampai sini? Illa alaihi musakinah. Kalau kita baca Quran, hati kita tenang. Orang yang hatinya tenang tak cepat tersinggung. Dia tak mudah marah. Ya, dia lebih slowly, ya. Nah, ini dia orang yang baca Quran, hatinya lebih tenang. Itu hadis sahih diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Yang kedua, wa yasitahur rahmah. Orang yang baca Quran akan turun rahmat kepadanya. Apa itu rahmat? Kasih sayang Allah. Bentuknya apa? Bentuknya bisa dunia dan bisa akhirat. Rahmat di dunia, misalnya kita baca Quran, tahu-tahu suami yang tadinya sakit sembuh dia. Rahmat dunia. Kita baca Al-Quran, tahu-tahu rezeki yang tadinya susah membaik dia. Rahmat dunia. Kita baca Al-Quran, tahu-taunya anak kita lulus PNS. Rahmat dunia. Kita baca Al-Quran, tahu-tahu kaki kita sakit sekarang sembuh. Rahmat dunia yang kita tidak akan pernah tahu dari mananya. Dan yang kedua adalah rahmat akhirat, yaitu kasih sayang Allah, pertolongan Allah di yaumil akhir. Jadi orang yang baca Al-Quran, pertama hatinya tenang. Yang kedua rahmat Allah turun. Rahmatnya itu bisa rahmat dunia, bisa rahmat akhirat. Yang ketiga, wa haqqahul malaikah. Malaikat akan mengelilingi orang yang membaca Al-Quran. Jadi setiap kita baca Quran, malaikat akan mengelilingi kita. Ngapain malaikat? Mendoakan orang yang membaca Quran. Apa kata malaikat? Allahumma rahamhum. Ya Allah, cintailah orang yang sedang baca Quran ini. Allahumma gfirlahum. Ya Allah, ampuni orang yang sedang baca Quran ini. Allahumma tub alaihim. Ya Allah, terimalah taubat orang yang sedang baca Quran ini. 3 doa malaikat. Hati tenang, rahmat Allah turun, didoakan oleh malaikat. Ya Allah, cintai orang ini ya Allah. Ya Allah, ampuni orang ini ya Allah. Ya Allah, kalau dia taubat nih orang, terimalah taubatnya ya Allah. Malaikat mendoakan kita baca Quran. Masya Allah, kalau nggak baca Quran tiap hari, sayang kita kehilangan banyak momentum. Dan selanjutnya yang keempat, wa dzakarallah. Allah akan menyebut-nyebutkan, membangga-banggakan orang yang membaca Al-Quran di hadapan para malaikat Allah. Malaikat, itu hambaku si fulan sedang baca Quran. Malaikat, itu hambaku si fulan sedang baca Al-Quran. Masya Allah, sebegitu banyaknya manfaat baca Quran, tidak bisa lagi tidak dibaca tiap hari. Kalau hati lebih pengen tenang, hati lebih keluar dari kegelisahan, supaya tidak karik-karikan yang terima, tidak emosi, sikit-sikit marah, seuzon sama orang, hasad, dendam, iri, dengki, ria, baca Quran supaya sembuh itu semua. Semoga Allah mudahkan. Amin. Oke, ada berapa tadi? Yang pertama dalam hadis, hati tenang. Yang kedua, rahmat Allah turun. Yang ketiga, malaikat mengelilingi dan mendoakan orang yang pernah baca Quran. Yang keempat, Allah banggakan di hadapan malaikat Allah. Masya Allah, itu hadis yang pertama. Supaya kita pulang dari sini semangat membaca Quran, siapkan waktu, ciptakan waktunya. Kapan kita mau baca, kita baca secara rutin. Misal, saya mau baca Quran tiap habis subuh. Jangan berubah-ubah waktunya. Berubah-ubah nanti nggak istiqomah. Hari ini subuh, besok zuhur, besok siang, besok takaluk. Jadi saat waktunya itu kalau bisa permanen. Dijadwalkan, diciptakan waktunya. Kalau bisa tiap hari. Nggak bisa lagi Bu, kalau udah usia 40-an, 50-an, ini usia udah tahajud menjelang azan subuh, baca Quran nggak tiap hari, nggak bisa. Supaya hati ini lebih tenang. Oke? Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, masih diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha.
Berapa pahala yang kita dapat kalau kita baca Al-Quran? Yang pertama, man qara al-Quran harfan. Siapa yang membaca Quran satu huruf, falahu hasanatun, maka dia dapatkan satu kebaikan. Cuma baca Quran doang, bayangkan. Wal hasanatu bi asyrati amsalihha. Satu kebaikan itu dikalikan dengan 10. 1 kali 10 berapa? 10. La aqulu alif lam mim harfan. Saya tak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakinna alif harfan, lam harfan, mim harfan. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim berapa huruf? 3. Tadi satu huruf pahalanya berapa? 10 kali 3 berapa? 30. Sekarang saya tanya, jumlah juz dalam Quran berapa? 30. Jumlah surat berapa? 114. Jumlah ayat berapa? 6.666. Jumlah kata berapa? Inna sholata tanha. Inna satu kata, sholah 2 kata, tanha 3 kata. Berarti jumlah kata dalam Quran berapa? Jumlah kata dalam Al-Quran adalah 77.429 kata. 77429. Sekarang jumlah huruf dalam Al-Quran berapa? Jumlah huruf dalam Al-Quran tidak pernah ngitung dong, Mak? Ndak ada ya, banyak raja pada ngitung huruf ya. Jumlah kata, huruf dalam Al-Quran adalah 323.000 huruf. 323000. Sekarang saya tanya, tadi satu huruf pahalanya berapa? 10. 1 kali 10 berapa? 10. Satu huruf 323.000 kali 10 berapa? Wah, banyak pahala kalau kita hatam Quran dari awal sampai akhir. Masya Allah, besar pahalanya. Satu huruf 10. Itu di luar Ramadan. Dalam Ramadan kali 100 berapa? Hitunglah surah mak, enggak tahu. Nah, itulah pahalanya. Jadi jangan pula nanti setelah ini Bu panggil cucu, sini cu, ambil kalkulator cu, baca Quran. Jangan. Al-Quran itu pembawa berita gembira buat kita. So, bacalah Al-Quran. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, taraktu fikum amrayni ma in tamassakum bihima lan tadillu abada. Al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian 2 warisan perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat ketika ikut dia. Siapa dia? Al-Quran dan sunnah. Ustazah, saya tidak mau baca Quran. Kata Pak Ustadz, kalau baca Quran salah, berdosa. Bagus gak usah baca lagi daripada berdosa. Dipikir-pikir yo gitu kan. Saya mau sampaikan, tidak ada dalil yang menyatakan baca Quran salah, berdosa. Apalagi dalam proses belajar. Dalilnya itu yang benar bunyinya begini. Al-mahirum bil Quran. Siapa yang mantap membaca Al-Quran, mahir. Ma'as safaratin kiramin bararah. Dia akan dikelilingi malaikat Allah. Lalu bagaimana kalau bacanya terbata-bata? Dalam dalil itu dilanjutkan, walladzi yaqra'ul Qur'an, dan siapa yang membaca Al-Quran, wa tatakta, dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama, pahala karena bacaannya. Yang kedua, pahala karena susahnya dia membaca. Masya Allah, susah ibu baca, dapat pahala. Bawa tegak, sakit punggung. Bawa duduk, sakit lutut. Bawa selonjoran, sakit pinggang. Bawa bersilo, kesemutan. Didekatkan, tak nampak. Dijauhkan, apalagi dapat pahala. Susahnya baca Quran, dapat pahala. Tadi satu huruf pahalanya 10. Kalau terbata-bata lebih banyak pahalanya. Alam nasyrah laka sadrak, dikit pahalanya. Coba terbata-bata. Alam 90 dah pahalanya. Masya Allah ya. Jadi tidak ada cerita.
Belajar itu nggak ada masalah. Karena pada akhirnya Rasulullah pernah bersabda, "Faqra'ul Qur'an mastata'tum." Bacalah Quran sesuai dengan kemampuan kita. Jadi, ibu-ibu, ini yang ingin saya sampaikan. Kita udah bahas tentang keutamaan baca Quran, jumlah pahala orang baca Quran. Bagaimana kalau baca Quran terbata-bata? Bacalah Al-Quran semampu kita. Pertanyaan selanjutnya, kayak mana cara menghatamkan Quran itu? Jadi begini, kalau kita mau hatamkan Quran, maka kita mesti breakdown. Aduh, bahasa Indonesia yang lebih mudah apa ya? Nah, breakdown pula bahasa kampung saya. Kita harus ukur berapa lama kita ingin menghatamkan Al-Quran. Contoh, jika kita ingin hatamkan Quran dalam 1 bulan, maka caranya baca 2 lembar setiap habis sholat. 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Berarti sehari 10 lembar 1 juz. Kali 30 hari 30 juz. Saya nggak bisa khatam Quran dalam 1 bulan saja. Saya tuh bisanya 10 hari. Mau khatam Quran 10 hari? Nde, dicuekin saya. Nggak ada yang ngangguk. Jangan-jangan ada yang mau, saya kasih tahu caranya. Ada yang mau khatam Quran 10 hari? 2 biji cuma yang jawab ya. Cara khatam Quran dalam 10 hari, caranya baca 3 lembar sebelum dan setelah sholat. 3 lembar sebelum subuh, 3 lembar setelah subuh. 3 lembar sebelum maghrib, 3 lembar setelah maghrib. 3 lembar sebelum isya, 3 lembar setelah isya. 3 lembar sebelum asar, 3 lembar setelah asar. Ketika 6 lembar setiap jadwal sholat, berarti sehari itu 3 juz. Kali 10 hari 30 juz. Kali 30 hari 30 juz. Payah saja. Nggak bisa saya saja ya, 30 juz dalam 10 hari. Saya pengennya 4 bulan aja. Boleh? Boleh. Bisa? Bisa. Nah, bagaimana caranya? Kalau mau khatam dalam 4 bulan, baca 2 lembar setiap hari. 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar setiap hari. Kalau yang tadi itu 1 juz 1 hari. 2 lembar terus tiap hari. Tidak masalah. 4 bulan. Oh, tidak bisa Ustazah. 2 lembar setiap hari. Ya udah. Gini aja caranya. Baca 1 ayat saja setiap habis sholat. Subuh, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Zuhur, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. 1 ayat setiap habis sholat tidak apa-apa. 1 tahun hatam. Tidak apa-apa 1 tahun daripada 40 tahun tidak hatam-hatam. Emang ibu udah khatam berapa kali dalam 50 tahun? Paham ya? Payah saya setiap 1 ayat setiap habis sholat payah saja. Subuh saya maraton, siang saya menonton, sore saya naik badminton, main badminton, payah. Ya udah baca 5 lembar setiap hari. 5 ayat setiap hari. Entah habis maghrib kayak 5 ayat, entah habis subuh kayak 5 ayat, baca. Nah, 1 tahun hatam. Enggak bisa juga saya 5 ayat saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Jadi baca tiap hari. Beda orang yang baca Quran dengan yang tidak baca Quran. Kualitas, software, mentalitas, kebahagiaannya beda. Orang yang baca Quran seperti dalil yang tadi saya bacakan, hatinya tenang. Sementara yang paling sulit dicari dalam hidup ini ketenangan. Kebahagiaan bisa beli dengan uang nggak? Bisa nggak?
Bahagia bisa beli dengan uang. Tenang tidak? Ibu suntuk. Ibu ada uang. Pergi ibu jalan-jalan ke Lukaso. Foto-foto lah ibu di situ. Baputa-puta ibu. Foto, selfie. Bahagia. Tapi nyampe rumah risau lagi. Kalau hatinya nggak tenang, nggak bisa. Kebahagiaan cuman sementara. Ada orang yang melepas kerisauan, kesuntukannya dengan jalan-jalan dia ke mall. Bahagia nggak kalau punya uang? Bahagia. Dia jalan-jalan ke mall, jalan ke luar negeri. Tapi sampai di rumah dia risau lagi, dia resah lagi. Karena sebenarnya ketenangan itu dari dalam, bukan seperti kebahagiaan yang datang dari luar. Nah, maka untuk mencari ketenangan, salah satunya baca Al-Quran. Sebagai penutup, ibu-ibu tentukan kapan waktu jadwal baca Quran masing-masing pribadi. Saya pengen baca Quran tiap habis maghrib menjelang isya misalnya. Saya pengen baca Quran tiap habis subuh. Kalau ibu komitmen tiap habis subuh, apapun kondisinya, baca Quran habis subuh. Mau ibu di Pekanbaru, mau kita pergi ke Bukit Tinggi, mau pergi kita ke Eropa, mau pergi kita ke Malaysia, di jam yang sama tetap baca Quran. Gitu caranya. Konsisten itu seperti itu. Dimanapun posisi kita tetap mengerjakan. Saya pengen baca Quran setiap habis isya. Mau ibu pulang kampung, mau kita pergi ke Padang, mau kita pergi ke Mekah, mau kita tetap di sini, tetap baca Quran di jam yang sama. Supaya konsisten. Karena kalau jamnya berubah-ubah, gak konsisten. Dan usahakan tepat. Pengen setiap hari 1 lembar. 1 lembar terus, jangan tambah-tambah dulu. Sampai kita risau meninggalkan. Ini ndak berserak-serak. Hari ini 1 lembar. Besok lagi tinggi imannya 7 lembar. Besok 2 lembar. Besok 10 lembar. Besok Anda usah kan patang Allah. Nggak jadi, nggak komitmen. Makanya jangan tambah-tambah. Makanya kan saya sering bilang, istiqomah itu jangan diubah-ubah. Kalau mau sedekah 2000 aja dulu. 2000, 2000. Jangan tambah. Hari ini 2000, besok 2000, besok 2000, besok 10.000, besok 10.000, besok 30.000, besok 2000. Besok nggak mau lagi. Ngapa? Kan kemarin udah 30.000. Paham? Mentality perlu dijaga. Ustazah, saya hari ini baca Quran 3 juz, kata jemaah saya. Mantap bu. Habis itu 3 bulan tidak baca-baca dong. Gimana ya kan? Jadi tidak usah banyak-banyak, yang penting sedikit. Karena dalam hadis sahih dijelaskan, Allah itu lebih suka amalan yang biasa saja, tapi terus menerus, dibanding banyak tapi putus. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Hayna rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati deni wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizqun haraman fatahiruhu. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibah sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum